Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi selama sidang di PN Solo atau Surakarta, bahkan sampai tingkat PT Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tidak ada ijazah aslinya Jepang. Tidak. Maka ini menjadi alat bukti yang kita pakai nanti di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, sebagai koordinator advokatnya Damai Hari Lubis, kemudian rumahnya Azam Khan, kemudian wakil ketuanya Pak Dudu, kemudian Pak ini wakil ketua bidang khusus aktivisnya Muslim Arfi juga sebagai advokat ya dalam gugatan intervensi ini. Saudara-saudara, yang perlu dijelaskan secara ilmu hukum bahwa kehadiran kita ini sah menurut hukum berdasarkan pasal 280 hukum perdata atau hukum acara perdata yang berkait dengan hadirnya kita sebagai gugat intervensi. Sementara pihak yang menggugat tidak punya dasar hukum untuk menolak. Apa dasar hukum? Orang kita dibenarkan oleh undang-undang. Terus nanti kalau minggu depan dia menyatakan menolak, itu pasti blow out, penjilat, itu pasti penjilat. Ya? Kalau nggak suka, mari kita persoalkan. Penjilat tuh begini. Orang ada di undang-undang kita ditolak. Jika, tapi saya yakin kalau dia nggak blow on, tidak ditolak. Ya, selanjutnya poin penting lagi minggu depan dari pihak Rocky tadi sudah jelas menerima kita, jadi kita nggak bisa ditolak sepihak oleh penggugat. Selanjutnya koordinator advokat disampaikan apa yang perlu disampaikan. Tadi ada kencang sedikit karena Yang kencang? ya kurang kencang nih. Kurang kayak di sidang tadi. Tadi kurang harmonis tadi nampaknya, tapi itu biasa-biasa aja kalau bagi aktivis. Karena dia menyinggung senior kita ini, kok profesor begitu. Itu kok namanya subjektif, sehingga kita agak emosi sedikit. Jangan terlalu bego lah. Ya kan, nggak punya dasar hukum kok. Masa pengacara bicaranya subjektif? Harusnya dasar hukum, karena kita menyebutkan dasar hukum. Jadi bahasa tadi keluar begitu saja karena dia menyebut-nyebut soal profesor. Justru profesor ini profesor unik, Egy Sujana, ya kan, mau turun ke bawah. Nah, seperti ya profesor yang lain yang selalu di ruangan, walaupun ilmunya sangat bermanfaat bagi publik. Demikian dari saya. Ada tadi Menjiu kamu dong. Ya, Bang Arfi. Nah, ini. pandangan aktivis. Sebagai aktivis, saya cukup menyesalkan karena menyaksikan langsung tadi penggugat kok tidak punya argumen. Jadi ini penggugat apa? Maunya dia aja. Nah, satu subjektif. Satu, yang kedua, kita juga tanya mereka itu mewakili siapa? Ya kan, apakah mewakili yang katanya dirinya itu dalam hal ini adalah Joko Widodo? Enggak juga kan? Tidak ada, saya yakin ya, dugaan saya itu mereka tidak punya kuasa juga. Bahkan dipastikan nggak ada. Dipastikan nggak ada, dan oleh sebab itu sangat menyesalkan bahwa kenapa harus muncul emosi seperti itu kan gitu. Nah, satu. Yang kedua, melihat jalannya sidang ini, saya berpikir stop saja. Ini sidang ini kan sama saja dia menggugat akal sehat. Nah, tadi itu akal tidak sehat tadi itu. Ini itu sidang gugatan akal tidak sehat ya. Jadi saya minta hakim-hakim akal sehat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan stop saja menghentikan ini, ya kan gitu. Anggaplah ini sebagai bagian dari wacana
publik, ya kan, tidak usah dibawa ke persidangan. Kita bego amat jadinya kan, tetapi orang-orang tidak punya argumen, tidak punya perasaan tadi itu. Jadi menjadi yang ada banyak emosi, kan itu. Jadi sekali lagi, saya mendukung Rocky Gerung terus berwacana mendidik bangsa ini untuk mencerdaskan, jangan berhenti meskipun intimidasi, diancam. Bahkan kemarin di Mabes Polri itu ada dugaan saya, ada ibu-ibu yang sampai menjambak-jambak Rocky Gerung. Jadi saya minta sekali lagi kepolisian segera menangkap itu, kalau tidak memang itu disuruh polisi. Ya. Jadi karena apa? Itu di Mabes Polri. Ya kan, kalau nggak ditangkap, yang mak itu juga bisa jambak. Ya bisa jadi, dan ini bisa kita katakan jika polisi sudah menangkap yang menjambak Pak Rocky Gerung tadi, berarti polisi yang mencacing itu. Ya kan, kalau itu di Mabes Polri itu menghina namanya. Jadi sekali lagi minta polisi menangkap yang menjambak Rocky Gerung. Kalau tidak memang itu adalah settingan polisi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Save Rocky Gerung. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya cuma mengingatkan tanggal 14 jam 10 pagi Kurang keras, Bang. akan pindah ke ruang utama, Bang. Pindah ke ruang utama. Oh, dipindah ke ruang utama, ya. Gelar perkara tentang jawaban apa yang kita lakukan, menggugat terhadap Rocky Gerung, menjawab gugatan kami dari intervensi, ya. Jadi kalau ditanya kaitan materinya, tentu ini melanggar pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, ya. Masa iya orang digugat jangan tampil di mana-mana seumur hidup, ini kacau. Artinya tolong dong, kalau memang dia profesional sebagai lawyer, nggak bisa menggugat dengan model begitu. Jadi itu aja penyampaian saya. Di tanggal 14 diagendakan untuk hadir kembali di ruang Utama. jam 10 pagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Kalau sekarang breaking news yang tadi sudah selesai. Breaking newsnya insya Allah hari ini kita pakai e-court, maksudnya pendaftaran ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang ijazah palsunya Jokowi. Ya, mantap. Ya. Saya penggugat. Ini penggugatnya. Ya, saya penggugatnya di antaranya. Yang utama penggugatnya Bambang Tri. Saya Bambang Tri, Hatta Taliwa, Taufik Bahudin. Ya. Kapan sidang pertama, Bang? Belum, kan daftar dulu. Jadi hari ini Ya, hari ini daftar. Ikutnya. Ya, sudah dianggap Bang Egy. Ya. Karena saya juga punya advokat untuk gugatan ijazah Jokowi. Kalau masalah ini yang ketiga, Bang, ya. Yang pertama sudah, kemudian kita ajukan, kemudian kedua yang di Solo, dan kita akan lanjutkan nanti permohonan gugatan baru di Pengadilan di Jakarta Pusat. Jadi selama kasus tentang ijazah Jokowi ini belum jelas, belum clear and clean, belum ada yang membuktikan juga secara hukum di pengadilan manapun, kita tetap akan menggugat itu sampai jelas bahwa orang nomor satu di negara ini punya ijazah atau enggak, pendidikannya jelas atau tidak. Kalau tidak jelas, kita akan terus atau MPR untuk bisa melakukan sidang istimewa. Ya, kalau memang tidak jelas, sebagai aktivis meminta rakyat Indonesia mendesak MPR segera sidang istimewa. Masa presiden kita tidak punya ijazahnya? Ijazah tidak jelas. Ini kan kacau beliau. Beliau kacau. Kacau beliau kacau. Prinsipalnya siapa aja prinsipalnya, Bang? Prinsipalnya satu Bambang Tri. Bambang Tri juga telah melakukan gugatannya itu dengan merasa di penderitaan yang luar biasa. Karena sebelumnya 3 tahun sudah di penjara, dan sekarang sudah 1 tahun penjara. Tentu dia ada gugatan material. Nanti berapa kita sampaikan. Kalau tidak ada gugatan materialnya dari saudara Muslim Arbi, kemudian Hatta Taliwa, kemudian Taufik Bahudin dari UI, kemudian satu lagi Rijal Fadilah, pengamat dari aktivis dari Bandung. Nah, mereka hanya minta menuntut ganti 10.000 bayar materai. Jadi ijazah. Tapi kalau Bambang Tri lain lagi nanti kita. Oleh karena itu poin pentingnya ada 2. Nah, ini penting secara ilmu hukum. Yang pertama,
gugatan yang kita lakukan pertama itu kan beban pembuktian ada pada penggugat. Tetapi ketika kita berjalan, Bambang Tri dan Gus Nur ditangkap, sehingga kita tidak memiliki alat bukti yang kuat untuk ditampilkan, juga saksi-saksi. Masuklah ke persidangan karena ditangkap menjadi ranah pidana. Nah, ini penting. Kalau ranah pidana, bukan kami lagi yang berhak membuktikan atau berkewajiban, tetapi ada pada polisi dan jaksa. Sekali lagi, polisi dan jaksa. Polisi menyidik sedemikian rupa, masuk menjadi P21 kepada jaksa, jaksa kirim ke pengadilan. Jadi selama sidang di PN, Solo atau Surakarta, bahkan sampai tingkat PT, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tidak ada ijazah aslinya Jokowi. Tidak. Maka ini menjadi alat bukti yang kita pakai nanti di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa kita telah buktinya nyata tidak ada ijazah asli. Itu logika hukumnya. Yang bisa dibantah, mau dibantah bagaimana? Ya. Oleh karena itu, yang kedua, dalam perspektif hukum pidana, jika nanti di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jokowi tidak juga menyampaikan ijazah aslinya, nah itu mengkonfirmasi secara hukum benarlah ijazahnya palsu. Nah, sampai hari ini Jokowi tidak mengkonfirmasi tentang ijazah asli. Bahkan Jokowi memilih diam. Sampai di pidato kenegaraan dia sebut dirinya disebut Firaun, disebut bajingan, tolol, dia diam saja. Artinya dia terima. Tapi dia nggak pernah disebut. Kami juga disebut ijazahnya palsu. Nggak ada. Nggak ada. Betul nggak? Nah, itu membuktikan dia juga ngomong. Nah, nanti tolong Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tiba-tiba jangan lagi kayak yang pertama, kami dianggap tidak berwenang. Ya, itu pengadilan pertama dulu kita di Pengadilan Negeri Jakarta tidak berwenang. Kalau pengadilan tidak berwenang, kita mau kemana? Cari keadilannya. Jelas atau tidak? Jelas. Jadi dua hal itu tolong garis bawahi, menjadi breaking news. Insya Allah terbukti ijazahnya palsu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bang, terima kasih Pak Egi Tujana. Oh, Budi. Ayah, masuk nggak ayah? Apa? Driver online Depok. Badan saya sehat, wajah saya segar, stamina saya selalu terjaga. Karena apa? Resepnya, rahasianya adalah minum Madui Hutan Baduy. Jangan lupa belinya pada Bang Ramin. Ingat, Bang Ramin ada di sini.